Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dalam acara HIPOS, History Sport. Bersama saya Elda dan rekan saya. Justian yang akan memandu acara hari ini. Akhir-akhir ini kita sering mendengar perseteruan antara bangsa Israel dengan Palestina. Isu ini menjadi lebih hangat karena dikaitkan dengan agama. Betul sekali, Israel merupakan negara yang terletak di Timur Tengah dan mayoritas beragama Yahudi. Sedangkan Palestina merupakan sebuah negara dengan mayoritas beragama Muslim. Konflik antara Israel dan Palestina merupakan konflik perebutan wilayah yang sampai saat ini belum jelas siapa pemiliknya, yaitu wilayah Yerusalem. Konflik ini menimbulkan beragam isu tentang akar permasalahan antara Israel dan Palestina. Bagaimana sebenarnya awal mula perseteruan antara bangsa Israel dengan Palestina? Lalu apa kaitannya dengan agama? Mengapa bisa bangsa Israel menjadi bangsa yang dibenci oleh agama Islam? Untuk menjawab pertanyaan Anda sekalian, mari kita simak video berikut ini. Perang Salib diperkirakan terjadi kisaran tahun 1096 sampai 1291. Perang ini merupakan perseteruan agama yang dimulai oleh kaum Kristiani dan atas nama agama Kristen, direstui oleh Paus untuk kembali menguasai Yerusalem. Ketika seseorang menjadi tentara salib, maka ia harus mengucapkan sumpah sucinya. Ia akan menerima salib dari Paus dan diangkat sebagai tentara gereja. Hal ini menyebabkan masyarakat terlibat secara intens dan menyebabkan ketertarikan masyarakat untuk terlibat pertentangan agama yang dramatis. Propaganda keagamaan juga mempengaruhi hal ini, yaitu anggapan bahwa perang adalah keadilan dan merebut kembali tanah suci termasuk Yerusalem dari orang Muslim. Kepercayaan bahwa keselamatan akan diperoleh umat Kristiani ketika mereka merebut kembali Yerusalem juga menjadi salah satu pendorong bagi umat Kristiani pada saat itu untuk merebut kembali Yerusalem. Selain itu, ada beberapa teori yang menyatakan bahwa saat itu Paus menjanjikan bahwa penebusan dosa terjadi ketika mereka gugur dalam perang. Perang Salib I terjadi sekitar tahun 1095 Masehi. Sebanyak 150.000 orang Eropa beserta sebagian besar bangsa Prancis dan Norman berangkat ke Konstantinopel, lalu ke Palestina. Mereka merupakan tentara salib yang dipimpin oleh Godfrey, Bohemen, dan Raymond. Mereka memperoleh kemenangan besar pada 18 Juni 1097, berhasil menaklukkan Nisea. Kemudian pada 1098 Masehi, pasukan ini menguasai Rah. Para tentara salib mendirikan country Edessa dengan Baldawin sebagai raja. Mereka juga berhasil mendapatkan beberapa wilayah yakni Antioquia pada tahun 1097 dan menjadikan Bohemen sebagai rajanya. Baitul Maqdis pada 15 Juni 1099 Masehi dan menjadikan Godfrey sebagai rajanya. Kota Akka pada tahun 1140 Masehi, Tripoli pada 1149 Masehi, dan kota Tire pada 1124 Masehi. Akan tetapi, pada 1144 Masehi, Edessa kembali ditaklukkan oleh Syekh Imaduddin Janki. Namun ia wafat dan tugasnya dilanjutkan putranya Syekh Nuruddin Jakni, dan dia berhasil merebut Antioquia pada 1149 Masehi, dan pada 1151 seluruh Edessa kembali ke tangannya. Setelah Perang Salib yang pertama, kemudian dilanjut dengan Perang Salib yang kedua. Dengan runtuhnya Country Edessa, hal ini membakar semangat orang Kristen untuk berperang dan disampaikan oleh langsung Paus Eusebius yang ketiga, dan ini disambut baik oleh Raja Jerman dan Prancis. Raja Jerman dan Prancis memimpin secara langsung peperangan ini untuk merebut kembali Syria. Namun usaha mereka gagal. Kegagalan mereka ini diakibatkan oleh Syekh Nuruddin Janki yang berhasil mempertahankan daerahnya. Syekh Nuruddin dan wafat dan digantikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan berhasil merebut kembali Yerusalem dan Mesir. Kejatuhan Yerusalem ke pihak Muslim amat memukul perasaan tentara salib sehingga mereka mengatur strategi balasan yang dipimpin oleh raja dari Jerman,
Inggris dan juga Prancis. Inilah yang disebut dengan Perang Salib Ketiga. Pada saat itu, kaum Kristiani belum mampu memasuki Palestina. Namun, pada 2 November 1192 dibentuk sebuah perjanjian Sulh al-Ramlah yang menjelaskan bahwa setiap orang Kristen yang berziarah ke Baitul tidak akan diganggu. Pada 1219, Perang Salib kembali terjadi di bawah pimpinan Raja Jerman Frederick II yang berusaha merebut Mesir dan Palestina. Ini adalah Perang Salib keempat. Pada saat itu, tentara Salib berhasil menaklukkan Dimyat. Raja Mesir saat itu mengadakan perjanjian dengan Frederick II yang berisi melepas Dimyat dan mengembalikan Palestina. Akan tetapi, pada 1247, Palestina diambil kembali oleh kaum Muslim. Kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai sejarah perselisihan antara bangsa Israel dan Palestina, serta kaitannya dengan agama. Lalu, bagaimana implikasinya di dalam kehidupan kita saat ini? Untuk menjawab pertanyaan Anda, mari kita simak kembali video berikut ini. Dampak Perang Dunia I. Perang Dunia I merupakan perang yang terjadi di kawasan Eropa pada tahun 1914 sampai 1918. Terdapat beberapa faktor terjadinya perang ini, namun salah satu faktor utamanya adalah persaingan industri dan militer antara Jerman dengan Inggris. Kondisi ini juga menjadi salah satu pemicu konflik antara Palestina dan juga Israel. Perang antara kedua negara tersebut diawali setelah David Ben-Gurion, Perdana Menteri Israel pertama, menyatakan berdirinya Israel, yaitu pada tanggal 14 Mei 1948. Sehari setelah deklarasi tersebut, pernyataan perang datang dari beberapa negara Islam seperti Suriah, Lebanon, Arab Saudi, dan negara Islam lainnya. Awalnya, tanah Palestina merupakan tanah yang diisi oleh orang-orang Romawi yang kemudian diambil alih oleh Umar bin Khattab dan memberikan tanah tersebut kepada bangsa Filistin serta menarik sebuah pengakuan sebagai negara yang merdeka. Akan tetapi bangsa Filistin yang mengklaim status kenegaraan yang merdeka itu menjadi akar permasalahan ketika bangsa Yahudi kembali ke tanah itu dan memiliki kedekatan yang kuat dengan pihak sekutu, yakni pemenang Perang Dunia Pertama. Hasilnya tanah Palestina kembali dikuasai oleh bangsa Yahudi dan mendirikan negara yang berdaulat, yang merupakan impian setiap keturunan Bani Israel. Bangsa Yahudi juga menjadi salah satu kekuatan di Timur Tengah yang didukung oleh Inggris dan Amerika. Nah, inilah yang membuat mereka mampu untuk mempertahankan kedaulatan bangsa mereka. Lalu, bangsa Yahudi ini juga memiliki suatu politik yang dinamakan Zionisme, yakni gerakan politik bangsa Yahudi di tanah yang dijanjikan Tuhan. Nah, menurut Dianto pada tahun 2019, melalui politik Zionisme ini, bangsa Yahudi berusaha untuk mewujudkan obsesi mereka, yaitu menghancurkan bangsa-bangsa non-Yahudi dan mendirikan bangsa Israel Raya. Nah, di samping itu, bangsa Arab tidak menyerah begitu saja dan mencoba untuk memperebutkan kembali tanah Palestina. Nah, proses perebutan ini terjadi setelah politik bangsa Arab semakin memanas akibat dampak dari Perang Dunia I dan puncaknya di Perang Dunia II. Hasilnya, bangsa Arab menindas kembali warga Yahudi dengan bantuan Nazi Jerman. Hal ini mengakibatkan PBB mencoba untuk mengeluarkan resolusi dengan pembagian wilayah. Nah, hasilnya bangsa Yahudi setuju dengan resolusi tersebut. Namun bangsa Arab atau Palestina menolaknya dengan alasan ketidakadilan pembagian. Nah, perang kembali terjadi antara Arab Israel pada tahun 1948 sampai 1949 akibat berdirinya bangsa Israel. Di tahun-tahun berikutnya, gencatan senjata juga terjadi setelah perang Arab Israel. Akan tetapi, perang antara kedua negara ini tidak berhenti sampai di situ saja. Bahkan kita menyaksikan bahwa perang Israel-Palestina terjadi secara berkelanjutan. Berdasarkan beberapa pemaparan yang telah disebutkan mengenai Perang Salib, Perang Dunia I, hingga perebutan wilayah Yerusalem, lantas apa hubungan semua hal tersebut dengan Islam yang membenci Israel? Sebagai seorang pemeluk agama Islam, atau biasa kita kenal dengan umat muslim, mereka wajib bersyahadat serta mengaku dan percaya akan Allah yang Maha Esa, sedangkan Muhammad SAW adalah utusannya. Dan tentu saja umat muslim perlu meneladani ajaran-ajaran Al-Quran serta nabi-nabi.
Salah satu ajaran yang diberikan oleh Nabi Muhammad ialah mengenai Yerusalem yang memiliki makna khusus dan menjadi kota tersuci ketiga Islam setelah Madinah dan Mekah. Nah, karena begitu besar makna wilayah Yerusalem bagi umat muslim ini, mereka ingin merebut daerah tersebut dari Israel. Akan tetapi, hingga saat ini, umat muslim masih belum berhasil menguasai daerah Yerusalem yang mayoritasnya beragama Yahudi dan Kristen. Bukannya berhasil, wilayah Palestina yang dekat dengan Yerusalem malah semakin berkurang akibat perang yang terjadi tahun demi tahun. Hal ini menjadi alasan kuat dan utama umat muslim membenci Israel. Beberapa alasan lain juga mendukung umat muslim semakin membenci bangsa Israel, contohnya seperti penghancuran yang dilakukan Israel pada wilayah Palestina, serta sikap bangsa Israel kepada umat muslim yang berada di wilayah Yerusalem. Kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai sejarah perselisihan antara bangsa Israel dan Palestina, serta kaitannya dengan agama. Lalu, bagaimana implikasinya di dalam kehidupan kita saat ini? Untuk menjawab pertanyaan Anda, mari kita simak kembali video berikut ini. Konflik yang terjadi ini jelas memberikan pengaruh yang signifikan dan menyentuh berbagai aspek kehidupan setiap pihak yang terlibat hingga saat ini. Salah satu kasus penyerangan yang memakan cukup banyak korban jiwa pada bulan Mei 2021 lalu adalah konfrontasi Israel-Palestina yang terjadi di jalur Gaza dan berlangsung selama 11 hari. Serangan ini setidaknya menewaskan 256 korban jiwa asal Palestina dan sebanyak 13 orang Israel meninggal. Tercatat juga sebanyak 62 orang anak-anak dan 46 wanita tewas, sedangkan hampir 2.000 orang terluka. Banyaknya warga sipil yang menjadi korban membuat banyak pihak mengecam penyerangan yang terjadi pada Mei 2021 lalu itu. Selain kasus konfrontasi Israel-Palestina pada bulan Mei 2021 lalu, kasus pelanggaran terhadap perlindungan warga sipil lainnya yang juga menjadi perhatian dunia adalah kasus Operation Cast Leak yang terjadi pada 27 Desember 2008 hingga 20 Januari 2009 lalu. Bentuk pelanggaran terhadap perlindungan warga sipil yang dilakukan oleh pihak militer Israel adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Sebanyak 500.000 warga sipil Palestina dideportasi dan adanya larangan oleh pasukan militer Israel untuk membentuk rumah sakit di wilayah konflik. Sekarang kita akan melihat dari sudut pandang Kristiani. Konflik antara Israel dengan Palestina sudah terjadi selama beberapa dekade. Banyak yang bertanya-tanya, berapa banyak lagi korban yang harus dikorbankan supaya kata damai itu bisa tercapai. Sudah banyak alternatif yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik ini, namun tak satu pun membuahkan hasil. Konflik yang terjadi sebaiknya tidak membuat orang Kristen buta untuk melihat dari sudut pandang yang benar. Orang Kristen harus memandang permasalahan ini berdasarkan sudut pandang Kristiani yang benar, yaitu firman Tuhan. Allah dalam Kejadian 17 ayat 8 memberikan tanah perjanjian kepada bangsa Yahudi melalui Abraham. Tujuannya agar bangsa-bangsa lain diberkati melalui Abraham. Hal ini jelas tertulis dalam Kejadian 12 ayat 2-3 dan juga dalam Galatia 3 ayat 8. Bangsa Israel diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain, karena bangsa Israel juga merupakan orang asing di tanah orang asing. Sehingga orang Kristen memperlakukan orang lain selayaknya diperlakukan. Jika penindasan yang diterima, janganlah memberikan penindasan kembali, melainkan mengasihi mereka dan memberikan pengampunan. Orang Kristen dipanggil oleh Tuhan untuk bertobat dan hidup benar. Oleh sebab itu, pada konflik Israel dan Palestina sampai saat ini berlangsung, kita tidak berbicara tentang berada pada pihak siapa, melainkan hanya untuk mengikut Kristus. Terakhir, sebagai orang Kristen, teruslah berdoa
agar setiap orang yang tertindas akibat konflik ini semakin dikuatkan, sebab Allah yang memelihara mereka di dalam setiap keadaan mereka. Perebutan wilayah menjadi akar konflik dari permasalahan bangsa Israel dan Palestina. Perang Salib dan Perang Dunia Pertama yang juga memperebutkan wilayah Yerusalem, yang dimana bagi umat Islam wilayah ini sangat bermakna, sehingga umat Islam membenci bangsa Israel. Dapat kita lihat dampaknya sampai sekarang, di mana peperangan antara bangsa Israel dan Palestina masih berlanjut. Tidak terasa, kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga perselisihan antara bangsa Israel dan Palestina segera berakhir. Untuk itu, saya Elda dan rekan saya, Justian, kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Jumpa.